6, yaitu data link layer. Tujuan dari data link layer: lapisan tautan data model OSI lapisan 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan NIC ke kartu antarmuka jaringan. Lapisan tautan data melakukan hal berikut, yaitu mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media, lalu menukar bingkai antara titik akhir melalui media jaringan, dan melakukan deteksi kesalahan dan menolak frame yang rusak. Bisa dibaca sendiri. Lalu ada sub lapisan tautan data LAN atau MAN IEE 802. Standar IEEE 802 LAN atau MAN khusus untuk LAN Internet, LAN nirkabel atau wireless LAN, jaringan area pribadi nirkabel, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEEE 802 LAN MAN terdiri dari dua sub lapisan, yaitu Logical Link Control atau LLC. Sublapisan ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras perangkat di lapisan bawah. Sublapisan ini menempatkan informasi dalam bingkai yang mengidentifikasi protokol lapisan jaringan mana yang digunakan untuk bingkai tersebut. Informasi ini memungkinkan beberapa protokol lapisan 3 seperti IPv4, IPv6 untuk menggunakan antarmuka jaringan dan media yang sama. Lalu ada media access control atau MAC, menerapkan enkapsulasi data dan kontrol akses, menyediakan pengalamatan lapisan tautan data dan terintegrasi dengan berbagai teknologi lapisan fisik. Gambar berikut memperlihatkan data sub lapisan LLC dan MAC dari lapisan tautan data. Sublapisan LLC mengambil data protokol jaringan yang biasanya merupakan paket IPv4 atau IPv6 dan menambahkan informasi kontrol lapisan 2 untuk membantu mengirimkan paket ke node tujuan. Lalu sublapisan MAC menyediakan enkapsulasi data seperti pembatasan bingkai, pengalamatan, dan deteksi kesalahan. Lanjut, menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN Ethernet yang biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Sublapisan MAC mengatasi hal ini dengan tautan serial. Metode akses memungkinkan hanya terdiri dari koneksi langsung antara dua perangkat saja. Biasanya dua router. Oleh karena itu, metode ini tidak memerlukan teknik yang digunakan oleh sublapisan MAC IEEE 802. Pada setiap hop sepanjang jalur, router melakukan fungsi layer 2 berikut seperti menerima bingkai dari media, membuka bungkusan bingkai, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru, dan meneruskan bingkai baru yang sesuai dengan media yang segmen jaringan tersebut. Lalu protokol lapisan tautan data umumnya tidak didefinisikan oleh request for comment. Organisasi teknik yang menentukan standar dan protokol terbuka yang berlaku pada lapisan akses jaringan yaitu lapisan fisik dan lapisan tautan data OSI meliputi berikut, yaitu IEEE, ITU, ISO, dan INSI. Berikut adalah logo-logo organisasi tersebut yang ada di atas. Lanjut.
Lanjut ke 6.2 yaitu topologi fisik dan logika. Seperti yang telah dipelajari di topik sebelumnya, yaitu lapisan data menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan ini harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang diperlukan untuk mentransfer bingkai dari satu perangkat ke perangkat lain. Topik ini menjelaskan cara kerja lapisan tautan data dengan berbagai topologi jaringan. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN. Yang pertama ada topologi fisik dan logis. Topologi fisik dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi tidak peralatan. Biasanya topologi ini berupa titik ke titik atau bintang. Lalu ada topologi logis yang mengacu pada cara jaringan mentransferkan bingkai dari satu simpul ke simpul berikutnya. Topologi ini mengidentifikasi koneksi virtual yang menggunakan termuka perangkat dan skema pengalamatan IP layer. Lapisan tautan data melihat topologi jaringan. Topologi logis suatu jaringan saat mengendalikan akses data ke media. Berikut adalah gambar pada topologi fisik. Lalu ada topologi logika dan topologi WAN. Topologi WAN titik ke titik, point to point, menghubungkan dua node secara langsung seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam pengaturan ini, dua node ini tidak harus berbagi data dengan host lain. Selain itu, saat menggunakan protokol komunikasi serial seperti point to point protokol, sebuah node tidak harus membuat keputusan apapun tentang apakah frame yang masuk ditunjukkan untuk node-nya atau node lain. Oleh karena itu, protokol tautan data logis bisa sangat sederhana karena semua frame pada media hanya dapat berjalan ke atau dari dua node. Node menempatkan frame pada media di satu ujung dan frame tersebut diambil dari media oleh node di ujung lain dari rangkaian titik ke titik. Catatan, koneksi titik ke titik melalui internet mengharuskan perangkat untuk menentukan apakah frame yang masuk ditunjukkan oleh node ini. Lanjut ke topologi WAN. Dalam multi akses, perangkat di akhir saling terhubung menggunakan topologi bintang atau topologi bintang yang diperluas. Bisa dibaca sendiri. Topologi LAN. Teknologi Ethernet awal dan teknologi token ring LAN lama mencakup dua jenis topologi, yaitu topologi bus dan ring. Semua sistem ujung dirangkai satu sama lain dan diakhiri dalam bentuk di setiap ujungnya. Lalu ada ring, sistem ujung terhubung ke tetangganya masing-masing membentuk sebuah ring. Ring tidak perlu diakhiri, tidak seperti pada topologi bus, jaringan fiber distribut dan data interface FDDI, dan token ring yang lama menggunakan topologi ring. Berikut adalah gambar-gambarnya, yaitu yang pojok kiri atas ada topologi bintang, lalu ada topologi bintang yang diperluas, lalu ada topologi bus, lalu ada topologi ring. Lalu ada komunikasi half duplex dan full duplex. Memahami komunikasi duplex penting saat membahas topologi LAN karena komunikasi duplex mengacu pada arah transmisi data dua perangkat. Ada dua mode duplex yang umum, yaitu komunikasi setengah duplex dan full duplex.
Lalu ada metode kontrol akses. Ethernet dan WLAN merupakan contoh jaringan multi akses. Jaringan multi akses adalah jaringan yang dapat memiliki 2 atau lebih perangkat akhir yang mencoba mengakses jaringan secara bersamaan. Beberapa jaringan multi akses memerlukan aturan untuk mengatur cara perangkat media fisik atau ada 2 metode kontrol, yaitu akses berbasis pertentangan dan akses terkendali. Akses berbasis pertentangan, berikut adalah gambarnya. Lalu akses terkendali meliputi cincin token warisan dan warisan ARPANET. Lalu akses berbagi pertentangan CSMA CD. Contoh jaringan akses berbasis pertentangan meliputi hal berikut, yaitu jaringan LAN menggunakan CSMA/CA dan topologi bus warisan Ethernet LAN menggunakan CSMA CD. Lalu ada LAN Internet lama menggunakan hub menggunakan CSMA CD. Jaringan ini beroperasi dalam mode hub duplex, artinya hanya untuk satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima pesan pada waktu yang sama, satu waktu. Ini memerlukan proses untuk mengatur kapan perangkat dapat mengirim dan apa yang terjadi ketika beberapa perangkat mengirim pada saat yang bersama. Lalu akses berbasis pertentangan CSMA. CSMA menggunakan metode yang mirip dengan CSMA CD untuk mendeteksi apakah media bersih. CMSA menggunakan teknik tambahan. Dalam lingkungan nirkabel, perangkat mungkin tidak dapat mendeteksi tabrakan. CMSA/CA tidak mendeteksi tabrakan, tetapi berupaya menghindari dengan menunggu sebelum mentransmisikannya. Setiap perangkat yang mentransmisikan menyertai durasi waktu yang dibutuhkan untuk transmisi. Semua perangkat nirkabel lainnya menerima informasi dan mengetahui berapa lama media tidak akan tersedia. Lanjut, setelah perangkat nirkabel mengirim bingkai 802.11, penerima memberikan pengakuan sehingga pengirim mengetahui bingkai telah tiba. Lanjut 6.3, yaitu frame tautan data. Topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada Topik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame tautan data saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Meski protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama, meskipun ada banyak protokol lapisan tautan data yang menjelaskan bingkai lapisan tautan data. Meskipun jenis bingkai memiliki 3 bagian dasar, yaitu judul, data cuplikan, tidak seperti protokol enkapsulasi lainnya, lapisan tautan data menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir bingkai. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dalam lingkungan yang rapuh diperlukan lebih banyak kontrol untuk memastikan pengiriman. Kolom header dan trailer lebih besar karena diperlukan untuk banyak informasi kontrol. Lalu ada frame field, pembingkaian bagi aliran menjadi pengelompokan yang dapat diuraikan dengan informasi kontrol yang disisipkan di header dan di trailer sebagai nilai di bidang yang berbeda. Format ini memberikan sinyal fisik suatu struktur yang dikenali oleh node dan dikodekan menjadi paket di tempat tujuan. Lanjut, bidang bingkai mencakup hal berikut, yaitu ada bendera indikator awal dan akhir frame, pengalamatan, jenis, kontrol, data, dan deteksi kesalahan. Ada layer trace 2, lapisan tautan data yang menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam mengangkut bingkai melalui media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan tautan data terdapat dalam header bingkai dan menentukan simpul tujuan bingkai pada jaringan lokal.
Tidak seperti alamat logis, layer 3 bersifat hierarkis. Alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan mana perangkat berada. Sebaliknya, alamat fisik bersifat unik untuk perangkat tertentu. Berikut ada host ke router, bisa seperti sendiri, lalu ada router ke router, lalu ada juga router ke host. Alamat lapisan tautan data hanya digunakan untuk pengiriman lokal. Alamat pada lapisan ini tidak memiliki arti di luar jaringan lokal. Berbanding dengan lapisan 3, di mana alamat dalam header paket dibawa dari host sumber ke tujuan lain, terlepas dari tujuan hop jaringan yang sepanjang rute. Lalu ada LAN dan one frame. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN nirkabel. Komunikasi nirkabel termasuk dalam protokol WLAN. Protokol ini dirancang untuk jaringan multi akses. WAN secara tradisional menggunakan jenis protokol lain untuk berbagai jenis topologi point-to-point, hub-spoke, dan full mesh. Beberapa protokol WAN yang umum selama bertahun-tahun adalah antara lain point-to-point protokol, relay bingkai, kontrol tautan tingkat tinggi, mode transfer asinkron, dan X25. Lanjut bisa dibaca sendiri. Ya, pada poin ini merupakan modul praktis dan kuis yang akan dikerjakan mahasiswa. Kita akhiri video pada pembahasan modul 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.